Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1637. Kamu, keluarlah, semua orang tercengang. Ini, kelahiran kembali di tempat yang sama. Bukan hanya semua pendekar East Wasteland yang kebingungan. Ye Qingqing dan yang lainnya juga mengernyit, karena mereka tidak menyangka bahwa Ye Guan ternyata bisa menggunakan niat pedangnya sendiri untuk meregenerasi dirinya. Secara teori, bagi seseorang yang telah mencapai tingkat kekuatan tertentu, meskipun tubuhnya telah mati, selama masih ada jejak kesadaran yang tersisa, masih mungkin untuk hidup kembali. Namun, itu memerlukan mengambil alih tubuh orang lain, atau menggunakan beberapa metode jahat. Dapat dikatakan bahwa itu sangat sulit dilakukan. Dan situasi Ye Guan, situasi ini adalah kebangkitan di tempat. Ini tidak normal, di lapangan, hanya King Qiu yang tertawa. Dia tentu tahu apa yang sedang terjadi. Ye Guan mampu bangkit di tempat itu karena dua alasan. Pertama, keyakinan di hati Ye Guan, yaitu kemauan yang tak terkalahkan. Keyakinan ini melampaui batasnya sendiri dan terbebas dari belenggu tubuh dan jiwanya. Selain itu, tubuh aslinya dipadatkan oleh niat pedang. Oleh karena itu, wajar saja jika tidak ada yang aneh dengan niat pedang yang membentuk kembali tubuhnya. Adapun pemadatan kembali jiwa, dapat dipahami dengan cara ini. Setelah keinginan tak terkalahkan Ye Guan terbebas dari belenggu tubuh dan jiwa, ia telah memberikan kehidupan baru pada keinginan tak terkalahkan ini. Tidak hanya itu, kesadarannya telah menyatu dengan keinginan tak terkalahkan ini. Dapat dikatakan bahwa selama niat pedangnya tidak sepenuhnya terhapus, kesadarannya akan ada selamanya. Tentu saja, bahkan jika Anda melakukan semua ini, mustahil untuk langsung terlahir kembali di tempat itu. Hal terpenting, dan yang paling krusial, adalah waktu. Pada saat Ye Guan dihabisi, sebenarnya, waktu dan ruang tempat dia berada telah berubah. Waktu dan kesadaran menyatu. Pada saat itu, kesadaran Ye Guan bukan milik masa lalu atau masa kini, tetapi milik masa depan. Kecuali jika Dewa Binatang Buas Timur dapat langsung memusnahkan niat pedang Ye Guan dan waktu serta ruang khusus itu pada saat itu. Jika tidak, hanya dengan satu pikiran, dia dapat langsung terlahir kembali di waktu dan ruang masa depan. Ambil pendekatan yang tidak konvensional. Alasan mengapa King Qiu terkejut adalah karena dia tidak menyangka Ye Guan akan menemukan cara seperti itu. Dia juga tidak menyangka Ye Guan benar-benar berani melakukan ini. Jika dia gagal, dia akan benar-benar mati. Tentu saja, dengan dia di sini, bahkan jika dia benar-benar mati, dia secara alami akan mampu. Namun, jika dia benar-benar mengambil tindakan, maka seperti yang dikatakan Ye Guan, jalannya benar-benar akan berakhir, dan dia tidak akan bisa terlahir kembali seperti sekarang. Sekarang ilmu pedang Ye Guan yang tak terkalahkan telah sepenuhnya berubah, dan dapat dikatakan bahwa ia telah terlahir kembali. Ia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Meskipun masih ada sedikit jarak untuk memutus lingkaran, setidaknya ia sudah sangat dekat. Di samping, Arya dan yang lainnya menghela napas lega saat melihat Ye Guan muncul kembali. Xiao Bai diam-diam melirik King Qiu, lalu cepat-cepat menyimpan semua harta karunnya. Mu Nian menatap Ye Guan dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum, sungguh mengejutkan. Ye Qingqing melirik Ye Guan, mendengus dingin, dan tidak mengatakan apa-apa. Ada secercah kekaguman di mata An Nanjing. Dia tidak melihatnya sejelas King Qiu, tetapi dia juga memperhatikan bahwa ketika Ye Guan menghunus pedangnya, pikiran, waktu, dan ruangnya berubah. Oleh karena itu, dia tetap tenang dan tidak bergerak.
Tentu saja, baginya, bukan hal buruk jika Ye Guan benar-benar mati sekali. Alasan mengapa kakeknya dapat keluar dari sana adalah karena ia telah mengalami kematian berulang kali. Seringkali, ketika orang menghadapi situasi putus asa, jika mereka dapat bertahan, mereka akan terlahir kembali, seperti ulat sutra yang keluar dari kepompongnya. Jika ia dapat keluar, ia akan memasuki dunia baru. Jika ia tidak dapat keluar, ia akan memenjarakan dirinya sendiri dalam kepompong dan kemudian mati. Pada saat ini, semua orang kuat di Eastern Wilderness sudah mati rasa. Kelahiran kembali Ye Guan berada di luar pemahaman mereka. Baik jasad maupun jiwanya hancur, lalu terlahir kembali di tempat yang sama. Oh sial, apakah kamu bercanda? Jun Yu menatap Ye Guan dengan tatapan yang sangat muram, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dewa binatang buas dari tanah terlantar timur juga menatap Ye Guan tanpa berkedip saat ini. Harus dikatakan bahwa dia juga sangat terkejut. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa pemandangan tadi bukanlah ilusi para dewa. Ye Guan benar-benar hancur berkeping-keping oleh pukulannya. Namun, Ye Guan benar-benar bangkit kembali di depannya. Keanehan pemandangan ini membuatnya merasa sedikit gelisah dan merasakan krisis. Di kejauhan, Ye Guan menarik napas dalam-dalam, menatap Dewa Binatang Buas Gurun Timur di ujung pandangannya, lalu tertawa. Upaya untuk terlahir kembali tadi sebenarnya adalah tindakan yang tidak berdaya. Karena setelah pihak lain menghabiskan seluruh kekuatan monster buas Eastern Wilderness, dia tahu betul bahwa dengan kekuatannya saat itu, mustahil baginya untuk bersaing dengan pihak lain, dan mundur pun mustahil. Jadi dia langsung memilih mencari kematian untuk menghancurkan kondisi pikirannya, dan mengambil risiko untuk mencoba memanfaatkan waktu dan ruang khusus itu untuk membangkitkan dirinya sendiri. Dia berhasil, di saat-saat terakhir, dia benar-benar menyerahkan segalanya dan berharap kematian dapat menghancurkan mentalitasnya, sehingga niat pedangnya yang tak terkalahkan dapat berubah lagi dan mencapai tingkatan baru. Kelahiran kembali. Sekarang melihat kembali diriku di masa lalu, itu adalah suatu keadaan pikiran yang belum pernah aku alami sebelumnya. Hidup memang sering seperti ini. Awalnya, Anda sombong dan ingin mengharumkan nama Anda sendiri. Anda juga percaya bahwa Anda bisa mengharumkan nama Anda sendiri. Ketika Anda bertambah tua, Anda merasa bahwa dunia ini jauh lebih sulit daripada yang Anda bayangkan. Jadi, Anda mulai menderita, mulai terjerat, mulai berjuang, dan akhirnya menyerah pada kenyataan yang kejam ini dan menjadi orang yang Anda benci. Namun, Anda tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa tunduk pada kenyataan dan menjadi Raja Gunung. Setiap orang, di beberapa tahap dalam hidupnya, akan ada saatnya mereka sangat membenci diri mereka sendiri. Kali ini, ia ingin mengubah dirinya sendiri. Bibi-bibinya muncul. Tetapi ia tidak ingin mereka mengambil tindakan. Karena ia tahu bahwa jika mereka melakukannya, itu akan menjadi siklus baru. Tentu saja, ia punya banyak alasan untuk membiarkan mereka mengambil tindakan. Karena mereka adalah kerabatnya, dan karena lawannya terlalu kuat, ia dapat menerima bantuan mereka dengan tenang. Namun akhirnya ia memilih untuk memikulnya sendiri, karena ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menuntut terlalu banyak dari orang tuanya. Ia berharap suatu hari nanti ia bisa berjuang bersama orang tuanya, atau bahkan membantu mereka. Aku bangga dengan ayahku. Di masa depan, apa yang perlu dia lakukan adalah membuat ayahnya bangga padanya. Suara gemuruh Dewa Binatang Buas Timur tiba-tiba terdengar. Penggarap pedang, kemarilah dan tunjukkan padaku trik apa yang kau miliki. Setelah berkata demikian, lengan kanannya yang setebal pilar tiba-tiba mengepal erat. Ledakan,
Dalam sekejap, kekuatan monster yang tak terbatas berkumpul dan mengalir ke lengan kanannya, yang seperti bola besi besar. Kekuatan monster murni yang mengerikan tiba-tiba menyebar dari langit dan bumi, menguasai segalanya. Meskipun dia tidak yakin mengapa Ye Guan bisa bangkit kembali di tempat itu tidak masalah, dia bisa saja membunuhnya lagi. Niat membunuh melonjak di mata Dewa Binatang Buas Timur, dan meninju Ye Guan dengan ganas. Kekuatan pukulan ini bahkan lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Kekuatan monster yang tak terbatas dan kekuatan murninya sendiri berkumpul bersama, dan bergegas menuju Ye Guan seperti gunung setinggi 1000 kaki, siap untuk mencabik-cabiknya dan menghancurkannya. Ye Guan melirik Dewa Binatang Buas Timur dengan tenang. Kuk. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju, dan sebilah pedang tekad melesat ke langit dari tubuhnya, dan dalam sekejap mata, pedang itu membunuh Dewa Binatang Buas Liar Timur. Pedang ini tampak sangat kecil di hadapan pukulan itu, tetapi kekuatan tak terkalahkan yang terkandung dalam pedang itu menjadi semakin menakutkan. Ketika hendak bersentuhan dengan pukulan Dewa Binatang Buas Timur, niat pedang tak terkalahkan di dalamnya benar-benar menekan aura binatang iblis Dewa Binatang Buas Timur. Ledakan, ketika pedang dan tinju itu bertemu, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meletus dari antara langit dan bumi, menyapu semuanya. Tinju Dewa Binatang Buas Timur meledak secara langsung, dan darah berceceran. Pada saat yang sama, kekuatan pedang yang kuat secara langsung mengejutkannya dan membuatnya mundur dengan keras. Dalam proses mundurnya, tubuhnya masih retak sedikit demi sedikit. Ye Guan memasang ekspresi kosong di wajahnya saat dia berjalan menuju Dewa Binatang dari Gurun Timur. Setiap kali dia melangkah, pedang roh akan terbang keluar dan membunuh Dewa Binatang dari Gurun Timur. Wah, setiap kali pedang kehendak dihunus, kekuatan monster di area tempat Dewa Binatang Buas Gurun Timur berada akan melemah beberapa kali lipat, dan Dewa Binatang Buas Gurun Timur akan terdorong mundur ribuan kaki, dengan darah berceceran seperti air mancur. Begitu saja, di bawah tatapan semua orang, Ye Guan perlahan berjalan menuju Dewa Binatang Buas Gurun Timur. Satu langkah, satu pedang mendorongmu mundur ribuan kaki. Melihat kejadian ini, raut wajah para pendekar pedang di Padang Gurun Timur berubah sangat jelek, karena mereka menyadari bahwa jalan agung Dewa Binatang Padang Gurun Timur telah ditekan oleh ilmu pedang tak terkalahkan dari pendekar pedang di hadapan mereka. Inilah penindasan dengan cara yang hebat. Dewa Binatang dari Padang Gurun Timur tiba-tiba meraung, dan dia mulai membakar dirinya sendiri. Aura mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya, tetapi dia masih tidak dapat menahan pedang Ye Guan. Pedang Ye Guan datang satu demi satu, dan jalannya tidak lagi ditekan, tetapi dengan cepat runtuh. Runtuh total. Pada saat ini, jejak ketakutan akhirnya muncul di mata Dewa Binatang Buas Timur. Bagaimana mungkin, kamu telah menembus dewa diri di dalam hatimu dan hampir menghancurkan lingkaran itu. Pada saat ini, Ye Guan di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Ledakan, Dewa Binatang Buas dari tanah terlantar timur langsung terhempas, dan semua kekuatan binatang iblis yang telah dipadatkannya hancur saat ini. Kekuatan Dao Agung miliknya juga hancur total saat ini. Tidak hanya kekuatan Dao Agung yang hancur, tetapi tubuhnya juga terpotong-potong oleh pedang Ye Guan saat ini, dan benar-benar hancur. Daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran, dan itu sangat berdarah. Melihat Dewa Binatang Gurun Timur yang jalannya telah hancur dan tubuhnya telah hancur total, semua orang kuat Gurun Timur benar-benar tercengang.
Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Dewa Binatang Buas Timur yang arogan ini benar-benar akan dikalahkan oleh pembudidaya pedang ini. Inilah Dewa Binatang dari Padang Belantara Timur. Terlebih lagi, dia adalah Dewa Binatang yang telah memulihkan wujud aslinya dan memadatkan kekuatan semua monster di Padang Belantara Timur. Semua orang kuat di Eastern Wilderness merasa sulit menerimanya. Setelah Ye Guan menghancurkan jalan dan tubuh Dewa Binatang Buas Gurun Timur dengan satu pedang, dia melirik Dewa Binatang Buas Gurun Timur yang ketakutan dengan tenang dan berkata, "Aku hanya menggunakan kurang dari 30% kekuatanku, dan kau tidak tahan." Setiap orang, Ye Guan tidak memberikan pedang terakhirnya kepada Dewa Binatang Buas Gurun Timur, melainkan menatap Jun Yu yang berada tidak jauh di belakang Dewa Binatang Buas Gurun Timur. Dia menatap Jun Yu, ekspresinya lebih tenang dari sebelumnya. "Kamu, keluarlah, kamu berpura-pura sombong di hadapanku sebelumnya. Hari ini aku ingin kamu berpura-pura sombong lagi." Setiap orang, bab 1638, ayo pergi bersama. Hubungi Jun Yu, di lapangan, orang-orang kuat dari Padang Gurun Timur itu semua memandang Jun Yu yang berdiri tidak jauh dari sana. Tidak diragukan lagi bahwa meskipun Jun Yu merupakan jenius paling luar biasa di wilayah belantara timur mereka, saat ini, Jun Yu jelas bukan tandingan Ye Guan. Jun Yu menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Namun ekspresinya seburuk saat dia sedang mengunjungi makam. Melihat Jun Yu berdiri di sana tanpa keluar, Ye Guan meliriknya dan terkekeh, yang merupakan penghinaan yang tak terselubung. Melihat kejadian ini, wajah Jun Yu menjadi pucat pasi. Dia ingin berdiri, tetapi dipegang erat oleh orang kuat East Wasteland di sampingnya. Karena jika dia berdiri saat ini, dia pasti akan mati. Adapun Ye Guan di depannya, mungkin hanya penguasa East Wasteland yang bisa menandinginya. Ye Guan berbalik dan berjalan menuju Dewa Binatang Buas Gurun Timur. Melihat kedatangan Ye Guan, ekspresi Dewa Binatang Buas Gurun Timur tiba-tiba berubah. Dia mengepalkan tangannya, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mulai mengembun dari tubuhnya. Namun, begitu kekuatan itu meninggalkan tubuhnya, mereka langsung ditekan oleh niat pedang Ye Guan yang tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa keras dia melawan, dia tidak dapat lagi menahan niat pedang Ye Guan yang tak terkalahkan. Penindasan jalan raya, Dewa Binatang Buas Timur jelas tidak mau menyerah. Dia membakar tubuh dan jiwanya dengan gila-gilaan, mencoba menggunakannya untuk melawan niat pedang Ye Guan yang tak terkalahkan. Namun, itu tidak ada gunanya. Ye Guan merentangkan kedua telapak tangannya, dan pedang penuh tekad terbentuk di telapak tangannya. Saat berikutnya, pedang penuh tekad itu melesat melintasi lapangan bagaikan guntur dan menebas langsung ke Dewa Binatang Buas Timur. Murid Dewa Binatang Buas Gurun Timur tiba-tiba mengecil, dan dia hanya bisa menyaksikan pedang yang datang ke arahnya. Tetapi pada saat ini, pedang petir ungu tiba-tiba menerobos udara dari samping dan membunuh pedang Ye Guan. Pemimpin Tao mengambil tindakan. Akan tetapi, saat pedang guru Tao itu hendak menyentuh pedang Ye Guan, kecepatannya tiba-tiba menurun drastis. Penekanan waktu, murid pemimpin Tao itu tiba-tiba mengecil. Tertawa, pedang kehendak Ye Guan langsung menembus alis Dewa Binatang Liar Timur, memakunya di tempat dan membuatnya tidak dapat bergerak. Dewa Binatang Buas Gurun Timur masih ingin bertarung sampai mati. Tetapi di saat berikutnya, pedang kehendaknya langsung memusnahkan semua vitalitas dalam tubuhnya, termasuk jiwanya. Ledakan, di mata semua orang, tubuh besar Dewa Binatang Buas Timur langsung berubah menjadi abu dan kemudian lenyap sepenuhnya. Benar-benar terhapus, Ye Guan merentangkan telapak tangannya,
dan sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya. Itu adalah cincin penyimpanan Dewa Binatang Buas Timur. Dia menyimpan cincin itu, lalu menoleh untuk melihat Guru Tao yang tidak jauh darinya. Ketika Guru Tao melihat Ye Guan datang, hatinya tiba-tiba menegang. Kekuatan Dewa Binatang Buas Timur hanya lebih kuat darinya. Jika Ye Guan ingin menantangnya dalam duel, nasibnya mungkin akan mirip dengan Dewa Binatang Buas Timur. Menolak, jika dia menolak di depan umum, apakah dia masih bisa menyelamatkan mukanya? Saat dia tengah berpikir keras tentang tindakan balasan, Ye Guan di kejauhan tiba-tiba berkata, "Ayo maju bersama." Ah, pemimpin Tao itu tercengang. Sekelompok orang kuat dari Padang Gurun Timur juga tercengang, mengira mereka salah dengar. Orang ini ingin menantang semua orang di sisinya sendirian. Mendengar perkataan Ye Guan, Arya yang berada tidak jauh darinya pun mengacungkan jempolnya dan berkata, "Hebat, cucu kita akhirnya berani juga untuk pergi keluar bersama kita di masa depan." Xiao Bai juga mengangguk cepat untuk menunjukkan persetujuannya. Tu dan yang lainnya tersenyum. Si kecil ini benar-benar berbeda kali ini. Dia bisa memainkan permainan tingkat tinggi dengan mereka. Selain itu, si kecil ini tidak akan lagi membutuhkan dukungan mereka di masa mendatang. King Qiu menatap Ye Guan sambil tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Di kejauhan, orang-orang kuat dari Padang Gurun Timur itu semuanya marah. Ini tidak memperlakukan mereka dari Wasteland Timur sebagai manusia. Semua orang terbakar amarah, tetapi tidak ada yang bertindak. Sebaliknya, mereka melihat ke arah pemimpin Tao yang tidak jauh dari situ. Meskipun mereka semua marah, mereka masih punya akal sehat. Artinya, mereka tidak bisa benar-benar berkelompok melawan orang lain. Jika mereka melakukannya, apa yang akan terjadi? Apakah mereka masih punya muka? Lagi pula, bahkan jika mereka memenangkan perkelahian antar kelompok, itu tidak akan menjadi hal yang hebat. Oleh karena itu, masalah ini masih membutuhkan bantuan Guru Tao. Bagaimanapun, dia sekarang adalah orang terkuat di East Wasteland kecuali Lord of East Wasteland. Mengenai apakah mereka bisa menang atau tidak, mereka tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, bukan mereka yang akan bertarung. Melihat semua orang menatapnya, wajah pemimpin Tao itu tiba-tiba berubah sedikit jelek, dan dia merasa seperti ada api yang membakar di bawah pantatnya. Pergi atau tidak pergi, saat ini, tidak ada pilihan selain naik. Sang Guru Tao berjalan keluar dengan kepala tegak. Ia juga seorang kultivator pedang, dan terlebih lagi, seorang kultivator pedang ajaib. Yang disebut kultivator pedang ajaib adalah seorang kultivator pedang yang dapat merapal mantra, yang juga merupakan salah satu dari banyak ilmu pedang. Ia menggabungkan ilmu sihir dan pedang untuk mengembangkan ilmu pedang khusus dengan karakteristik yang unik. Tetapi pada saat ini dia sangat jelas bahwa ilmu pedangnya tidak dapat mengalahkan ilmu pedang Ye Guan yang tak terkalahkan di depannya. Karena kekuatannya, secara tegas, masih kalah dengan Dewa Binatang Liar Timur. Pada saat ini, pedang guntur ungu di tangannya tiba-tiba bergetar. Sang Guru Tao tiba-tiba terbangun, dan baru pada saat itulah dia menyadari bahwa ada rasa takut dalam hatinya. Hal terpenting bagi seorang pendekar pedang adalah memiliki kondisi pikiran yang buruk. Tidak diragukan lagi bahwa kondisi pikirannya saat ini salah. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan. Ye Guan, aku, para pendekar East Wasteland, bisa dibunuh, tetapi tidak bisa dipermalukan. Jika kau ingin bertarung, aku akan melawanmu. Tetapi, kau seharusnya bisa melihat bahwa ada yang salah dengan kondisi pikiranku saat ini. Jika kau ingin bertarung sekarang, aku tidak akan takut padamu. Tetapi kau juga harus tahu bahwa bahkan jika kau menang sekarang, itu bukanlah kemenangan yang adil. Dalam hal ini,
Aku sarankan kita bertarung di lain hari. Pada saat itu, aku akan membiarkanmu melihat gaya ilmu pedang Islandku. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di lapangan tercengang. Terutama orang-orang kuat dari Eastern Wilderness. Semua orang menatap Guru Dao dengan tak percaya. Guru Dao, Anda tidak seperti ini sebelumnya. Ye Guan menatap Guru Tao itu tanpa berkata apa-apa. Merasakan tatapan semua orang, Guru Tao itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Dia menatap Ye Guan dan berkata dengan marah, "Ye Guan, kamu hanya mencoba untuk menindas orang lain dan mengambil keuntungan dari kemalangan orang lain. Ya, bahkan jika aku terluka parah sebelumnya dan kondisi pikiranku tidak stabil sekarang, aku masih ingin bertarung denganmu. Ayo." Setiap orang, Ye Guan melambaikan tangannya, "Kau lebih tidak tahu malu daripada aku, karena kau tidak ingin melawanku. Aku akan memberimu kesempatan." Sambil berkata demikian, dia menoleh dan menatap King Qiu serta yang lainnya yang tidak jauh dari situ. Mereka semua adalah saudaraku. Mereka cukup cakap. Kamu pilih satu. Pilih satu. Pemimpin Tao yang tadinya merasa malu, tiba-tiba melihat harapan. Tentu saja, dia juga ingin menyelamatkan mukanya, jadi dia sangat tidak nyaman saat ditahan tadi. Namun, dia juga sangat jelas bahwa jika dia bertarung dengan Ye Guan sekarang, dia pasti akan mati. Kalau kamu tidak naik, itu akan memalukan. Ayo teruskan saja dan kehilangan nyawamu. Keduanya bukanlah pilihan yang baik, tapi sekarang, dia melihat harapan baru. Pilih satu. Dia mendongak ke arah King Qiu dan yang lainnya di kejauhan. Pandangannya hanya tertuju pada King Qiu sesaat sebelum beralih. Wanita ini tidak dapat dipahami dan dapat diabaikan begitu saja. Tatapannya kembali tertuju pada An Nanjing. Meskipun dia tidak dapat melihat melalui wilayah An Nanjing, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang ini tidak mudah diprovokasi karena dia tampak seperti seorang master. Jadi, dia mengalihkan pandangannya dari An Nanjing ke Tu di sebelahnya. Dia tahu sesuatu tentang Tu, karena Tu pernah bertarung dengan Dewa Binatang Buas Timur sebelumnya. Saat itu, pria ini hanyalah tiruan, tetapi kekuatannya sudah mampu bersaing dengan Dewa Binatang Buas Timur. Tidak diragukan lagi bahwa orang ini tidak dapat dikalahkan. Jadi, tatapannya beralih dari Tu ke Ye Qingqing, dan saat dia melihat Ye Qingqing, dia langsung membuang muka. Wanita ini juga seorang pendekar pedang, dan ketajamannya beberapa kali lebih kuat dari Ye Guan. Tidak bisa melawan, tak lama kemudian, tatapannya jatuh pada Munian Nian yang berdiri di sampingnya. Munian Nian tersenyum dan terlihat sangat santai. Ini pasti pertarungan yang seru. Sang Guru Tao menganggap ini tidak apa-apa, tetapi segera mengalihkan pandangannya ke Arya yang berdiri di dekatnya. Arya mengenakan pakaian aneh dan menjilati seuntai permen manisan. Matanya yang besar tampak polos dan naif, dan dia tampak sangat tidak berbahaya. Tentu saja, gadis kecil ini jelas juga seorang praktisi. Sang Guru Tao segera menunjuk Arya dan berkata, "Saya memilih dia, para ahli Island tidak sanggup menonton. Ini terlalu memalukan. Memilih seorang anak, sungguh tak tahu malu." Sang Guru Tao tampaknya merasa bahwa menindas yang lemah itu agak keterlaluan. Jadi dia memandang Xiao Bai di pelukan Arya dan berkata, "Kau boleh membawanya bersamamu." Arya meliriknya, lalu menjilat bibirnya dengan lidahnya. Bersambung.